Apakah kamu punya teman, anggota keluarga, pacar, ataupun pasangan seperti suami istri yang orangnya mudah banget marah, tersinggungan, temperamen, atau bahkan gak bisa ngendaliin emosinya? Atau malah itu kamu sendiri? Kalau iya, kamu wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi gini, manusia itu pada umumnya memiliki beberapa emosi seperti marah, sedih, senang, kecewa, ataupun takut. Nah, marah itu sendiri adalah salah satu bentuk emosi manusia yang keluar dari tubuh kita. Biasanya hal itu terpicu kalau kita kecewa pada suatu hal atau sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, atau bahkan marah itu bisa terjadi karena keegoisan kita sendiri. Jadi kita memaksakan orang lain itu agar mengerti kita. Akhirnya timbul deh rasa emosi yang namanya marah itu. Nah, terus gimana sih cara kita buat ngendaliin amarah kita? Apakah manusia itu nggak boleh marah? Nggak juga sih. Sebenarnya manusia itu boleh-boleh aja marah. Jadi sebenarnya marah itu nggak semuanya berdampak hal negatif. Sebelum kita masuk ke pembahasan gimana cara buat ngatasin marah, kita harus bagi dulu dampak dari marah itu sendiri. Jadi aku pribadi kategoriin dampak dari marah itu ada 3. Yang pertama, marah yang merugikan orang lain. Yang kedua, marah yang merugikan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah marah untuk melepaskan energi dari tubuh kita yang biasanya kita lakuin tapi kita nggak sadar akan hal itu. Jadi marah yang merugikan orang lain itu kalau kita sampai menyakiti orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Karena marah kita itu, biasanya sih marah itu dalam bentuk verbal atau kata-kata. Ya kayak kita marah-marah atau ngomong kasar sampai orang itu tersakiti. Dan yang lebih parah biasanya kalau kita marah sampai nyakitin orang lain atau dalam bentuk fisik. Biasanya sampai kita mukul orang, atau kita nyakitin orang tersebut, atau kita ngerusak barang-barang di sekitar kita, atau ngelempar-ngelempar barang. Nah, kalau kamu nemuin orang-orang seperti itu, bahkan itu kamu sendiri, kamu harus dengerin video ini sampai selesai. Jadi biasanya marah yang seperti itu adalah respon pertama kita yang harus keluar saat itu juga. Jadi maksudnya gini, kalau kita itu lagi bermasalah sama orang lain, atau kita ada sesuatu yang nggak enak, entah kenapa alam bawah sadar kita itu kayak menyuruh kita untuk ngeluarin saat itu juga. Jadi kita nggak bisa ngontrol. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dari kita. Itu sebenarnya kebiasaan buruk sih. Cuman kadang orang itu nggak sadar untuk melakukan hal itu. Jadi alam bawah sadar kita itu merekam apa yang biasa kita lakukan. Karena hal itu menjadi kebiasaan, akhirnya kita udah nggak bisa ngontrol hal itu. Sama aja kayak kentut tuh. Kalau kamu biasanya kentut, kita nggak ngontrol, ya kita ngentut biasa-biasa aja. Atau kalau kamu mungkin punya rasa malu, terus kamu kentut bisa ngontrol. Jadi kalau ada orang banyak terus kamu bisa nahan kentut, itu kan berarti kayak udah jadi kebiasaan gitu loh. Ya kalau kata orang sih marah yang kayak gitu tuh khilaf atau nggak sadar. Jadi sebenarnya hal-hal semacam itu bisa kita kendaliin kok. Kalau kita mau dan kita niat, kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu dari hal-hal kecil. Tapi nggak semua contoh di atas itu marah karena keinginan kita. Bisa jadi orang yang gampang marah itu karena suatu penyakit, misalnya kayak darah tinggi atau hipertensi. Dan untuk orang-orang yang berjuang karena hipertensi itu nggak mudah loh. Biasanya orang-orang yang hipertensi atau punya penyakit darah tinggi itu butuh bantuan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kamu kenal orang-orang yang punya penyakit hipertensi, nah tugas kamu adalah memaklumi orang-orang tersebut. Jangan malah merespon balik dengan kemarahan juga. Jadi ujung-ujungnya kamu sama orang itu malah tambah marah. Jadi kamu harus bantu orang-orang yang semacam itu. Plus itu buat melatih amarah kamu sendiri. Nah, ada juga marah yang merugikan orang lain dan itu yang paling parah. Biasanya marah itu karena dipendam. Jadi orang itu kadang punya sifat pemendam. Dia mungkin di awal-awal bisa nahan amarahnya, terus kita nggak keluarin. Nah, itu tuh sama seperti kayak bom waktu, bisa meledak kapan aja. Nah, makanya kita bisa memanage di mana kita bisa mengeluarin rasa amarah itu. Intinya biar nggak ngerugiin orang lain lah. Nah, yang kedua adalah marah yang merugikan diri sendiri. Biasanya kamu melakukan hal ini, yaitu diam. Ya sama kayak yang tadi, memendam tadi. Diam itu bisa jadi sangat berbahaya kalau kita terlalu lama memendam. Jadi siapa bilang kalau marah itu harus teriak-teriak? Kalau diam itu juga sama aja kayak marah. Misalnya dalam rumah tangga, suami atau istri yang sedang marah itu, terus mereka pada diem-dieman, itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat gak baik. Apalagi kalau udah nggak komunikasi selama berhari-hari. Nah, contoh marah yang merugikan diri sendiri adalah ketika seseorang ingin orang lain agar sepaham atau sependapat dengan dirinya. Nah, walaupun kedengarannya kayak ngerugiin orang lain, namun ternyata orang yang ngelakuin hal ini biasanya sangat menyiksa dirinya sendiri. Jadi hatinya itu tidak akan tenang kalau orang lain tidak sependapat dengan dirinya.
Nah, marah yang merugikan diri sendiri selanjutnya adalah kalau kita sampai menyakiti diri kita sendiri. Karena biasanya orang-orang kayak gini memiliki ketidakmampuan untuk meluapkan emosinya ke orang lain. Jadi sebenarnya orang-orang kayak gini tuh sebenarnya sadar kalau dia nggak bisa menghadapi orang lain. Nah, maka dari itu, orang-orang itu biasanya menyakiti diri sendiri. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tuh biasanya kayak mukul tembok, mecah-mecahin barang, atau kadang nusuk-nusuk dirinya sendiri pakai benda tajam. Jadi biasanya orang kayak gitu tuh karena dia tidak tega atau kadang nggak berani buat meluapkan emosinya ke orang itu. Misalnya kalau kamu punya pacar, suami, ataupun istri yang kalau marah dia sampai mukul-mukul tembok. Nah, dia tuh sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri. Nah, ada juga orang yang marah dan merugikan diri sendiri, yaitu orang yang biasanya mencari pelampiasan. Kayak ke minum-minuman keras terus mabuk, narkoba, seks, atau kadang yang biasa kita lakukan dan itu nggak kita sadari, yaitu kita belanja atau terlalu loyal sama diri kita. Atau dalam artian di sini ya kayak pemborosan duit lah. Sebenarnya ini mau nyerempet-nyerempet ke pembahasan yang ketiga, yaitu marah untuk melepaskan energi negatif dari tubuh kita. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah negatif. Jadi tanpa dia sadarin kalau orang itu marah terus dia narkoba atau mungkin seks bebas, maksudnya kalau suami itu biasanya jajan di luar, atau kalau mungkin buat cewek-cewek biasanya pemborosan duit, jadi kayak ngabis-ngabisin duit. Biarinlah, yang penting aku lagi kesel nih sama si suami atau sama si pacar aku, terus aku ngabisin duit-duitnya. Nah, itu sebenarnya adalah marah yang merugikan diri sendiri. Nah, yang ketiga yaitu dampak dari marah yang untuk melepaskan energi negatif dari tubuh kita. Kadang kita nggak sadari kalau kita itu sedang ngelepasin energi negatif dari tubuh kita. Contohnya kalau kita lagi ibadah atau olahraga fisik, terus membuat karya seni. Nah, itu adalah contoh dari dampak marah yang kita keluarkan dari tubuh kita. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini dia sudah sadar kalau marahnya itu sebenarnya bisa dia lepaskan kalau dia menghabiskan energi sama pikirannya ke hal yang baik. Jadi banyak orang-orang yang sukses di luaran sana, mereka bisa ngontrol amarah mereka. Nah, biasanya orang-orang yang melepaskan amarahnya itu ke olahraga fisik, kayak lari ataupun nge-gym, energi orang itu kan akan terkuras. Nah, biasanya dia akan lupa sendiri dengan rasa amarahnya dia itu. Jadi orang-orang kayak gini tuh bisa manage amarahnya. Atau mungkin bahkan itu tidak kita sadari tapi kita sering melakukannya. Jadi ada juga orang yang kalau marah terus dia itu ibadah. Jadi kalau orang-orang muslim biasanya dia istighfar ataupun sholat tahajud buat melepaskan energi marahnya itu. Atau biasanya teman-teman Nasrani kalau pergi ke gereja atau melakukan puji-pujian, mereka biasanya akan tenang kalau udah melakukan ibadah. Nah, ada juga orang yang melepaskan energi marahnya itu dengan cara membuat sebuah karya seni. Contohnya dia gambar, dia bikin lagu, dia bikin puisi, bahkan dia bikin buku. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ngelepasin amarah ke hal-hal yang kayak gitu. Bahkan banyak penulis lagu terkenal yang karena marahnya itu jadi suatu karya lagu yang sangat bagus gitu loh. Dan banyak dikenal banyak orang. Misalnya nih kayak Bang Iwan Fals, jadi dia marah sama pemerintahan pada saat itu. Dan banyak kan lagu-lagu yang tercipta karena rasa marahnya itu. Kayak Bongkar, Bento, Tikus-tikus Kantor, dan masih banyak lagu lainnya. Nah, contoh selanjutnya dari dampak marah untuk melepaskan energi negatif dari tubuh kita, yaitu adalah ajang pembuktian diri. Kalau kamu dibilang gendut, kurus, miskin, ataupun bodoh sama orang-orang di sekitar kamu harusnya bisa manfaatin kata-kata itu buat ajang memotivasi diri kamu sendiri. Jadi kayak buat trigger atau pemicu biar kamu tuh lebih semangat dan ngebuktiin kalau kata-kata orang-orang itu tuh nggak bener. Oke, kita sekarang masuk ke inti pembahasannya. Gimana caranya buat kita meredam amarahnya kita? Jadi kita itu kayak harus buat batasan. Dan kebanyakan orang itu memiliki batasan yang sangat jauh dari dirinya. Jadi ibaratnya itu kayak sebuah rumah. Terus kita itu kayak punya pagar yang sangat luas, sangat jauh. Rumah itu ibarat hati nurani dan alam sadar pikiran kita. Sedangkan pagar itu sama kayak halnya batasan privasi kita. Jadi kalau ada orang yang melewati batasan pagar kita tadi, batasan privasi kita tadi, kita itu langsung gampang banget marah. Karena kita ke-trigger, kita terkena pemicunya. Nah, kebanyakan orang-orang itu terlalu banyak membuat pemicu. Jadi dia jaraknya pagar dengan rumah itu terlalu luas. Misalnya kita banyak banget punya trigger atau pemicu yang buat kita marah. Contohnya kalau kita kepanasan, kedinginan, atau kalau keuangan kita diganggu, atau kita diejek, kita itu gampang banget marah untuk hal itu. Makanya kayak kita itu bikin pagar yang semakin dekat dengan rumah kita. Oke? Jadi orang itu banyak yang bisa mendekat dengan kita
Karena pagarnya itu sangat dekat dengan rumah kita. Jadi bukannya kita nggak boleh punya pagar sama sekali, dan kita kalau diapa-apain orang nggak marah. Nggak kayak gitu. Kita tetap harus punya privasi atau beberapa hal yang bisa memicu marah kita. Dan kita memang harus berkomitmen untuk hal itu. Jadi kamu tetap harus punya prinsip yang kalau prinsip itu dilanggar orang lain, kamu berhak untuk marah. Jadi contohnya kayak aku nih, aku biasanya ngasih batasan-batasan untuk marah aku. Misalnya kalau keluargaku diganggu ataupun agamaku diejek, pemicu itu yang bikin aku akan marah. Jadi kalau misalnya ada orang lain ngejek aku, ya aku fine-fine aja. Dan aku sudah berkomitmen untuk hal itu. Terus contohnya misalnya kayak ada orang pinjam duit aku terus nggak dibaliin, tapi maksudnya dengan nominal tertentu ya, yang sudah aku tetapkan dan aku berkomitmen dengan diri sendiri itu, aku nggak akan marah gitu. Nggak akan mudah marah lah istilahnya. Tapi kalau prinsip-prinsipku tadi sudah dilanggar sama orang, nah aku berhak marah dong gitu. Jadi kamu harus buat prinsip-prinsip di hidup kamu, tapi jangan terlalu banyak. Jadi kalau orang terlalu banyak prinsip, itu tuh dia orangnya gampang banget emosian. Bayangin deh kalau kamu punya hanya beberapa prinsip aja. Jadi kamu harus bener-bener pikirin nih, prinsip apa aja yang nggak boleh orang lain langgar di kehidupan kamu. Atau mungkin biasanya di kehidupan rumah tangga seseorang. Misalnya si istri ini punya prinsip, dia nggak akan marah kalau dia satu, tidak dibohongin. Yang kedua, dia tidak dipukul. Terus apa lagi? Yang ketiga, kalau suaminya nggak tanggung jawab. Nah, kalau si istri itu punya 3 prinsip tadi, dan si suami tidak melanggar ketiga prinsip tadi, maka ya rumah tangganya baik-baik aja gitu loh. Begitu juga sama si suami gitu. Suami juga harus punya prinsip apa yang nggak boleh istrinya langgar gitu. Tapi jangan terlalu banyak deh. Pasti kalian tahu sendiri dong apa aja inti dari prinsip itu. Dan biasanya yang mengenali prinsip-prinsip itu adalah kamu sendiri. Nah, jadi kayak ibarat rumah tadi. Misalnya rumah kita dipagari dengan prinsip-prinsip yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu luas, maka orang yang mendekat dengan kita atau mendekati rumah kita itu akan semakin punya kesempatan yang besar. Jangan sampai rumah kita terlalu banyak pagar atau terlalu luas pagarnya sehingga orang mau ngedeketin kita itu nggak bisa. Karena kita orangnya tadi temperamental, pemarah, dan lain-lain. Dan hal itu susah untuk dimasukin gitu loh. Terus tips yang kedua yaitu sadari bahwa orang-orang di sekitar kita itu memiliki ketidaksempurnaan atau kesalahan. Kamu bisa bayangin apa yang dilakukan orang lain itu bisa juga terjadi sama diri kita. Contohnya, kalau ada teman kita yang nggak sengaja mecahin barang kita, kita harusnya pintar untuk merespon hal semacam itu. Apakah kita akan berkomunikasi sama dia dengan baik, ataukah kita langsung marah-marah pada saat itu? Nah, respon pertama kita itulah yang akan menentukan kejadian kita selanjutnya. Apakah merugikan orang lain, yaitu teman kita, ataukah merugikan diri sendiri? Atau kamu bisa mencari solusi untuk hal itu, yaitu dengan melepaskan energi marahmu itu tadi. Misal barang kita nggak sengaja dirusak sama temen, ya kita harus tahulah, maksudnya kita harus lihat apakah barang itu sangat penting, ataukah barang itu tidak terlalu penting, dan hanya kita mengandalkan keegoisan kita aja, kayak buat, ya biar dia itu tahu kalau kita marah. Apakah seperti itu? Karena kadang kita juga nggak tahu ya kesialan setiap orang itu seperti apa. Bisa jadi apa yang terjadi sama orang lain itu terjadi juga sama diri kita. Jadi kalau mau marah ya marah yang wajar-wajar aja lah. Nggak usah sampai bentak-bentak atau sampai maki-maki teman kita itu. Karena percaya deh, marah semacam itu biasanya kalau berlanjut terus akan merugikan kita. Terus tips yang ketiga, yaitu kita harus menyadari bahwa nggak semua orang itu mengerti kondisi kita. Dan kita harus maklum akan hal itu. Misalnya kalau kita pulang kerja terus dipercandain temen sampai buat kita marah. Kita harus nyadarin kalau temen kita itu kadang nggak tahu kalau kita itu lagi capek. Jadi ya gimana, kita harus maklum. Karena nggak semua orang tuh mengerti kondisi kita pada saat itu. Jadi lebih baik kita harus ngomongin atau komunikasiin dengan baik kondisi kita pada saat itu. Kita tinggal ngomong aja ke pasangan kita atau ke teman kita bahwa kita itu sedang capek atau kita keuangannya lagi nggak baik. Jadi responnya nggak langsung marah. Terus tips selanjutnya adalah kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup setiap orang itu berbeda. Kita harus mengenali lawan kita. Jadi misalnya ada orang yang bercandain kita, terus bercandanya itu sampai menjurus ke hal-hal yang privasi. Kadang kita harus menyempatkan diri berpikir berapa detik untuk mengetahui orang itu gimana sih sebenarnya, latar belakangnya apa sih, latar belakang pendidikannya apa sih,
keluarganya bagaimana sih? Lingkungannya, pertemanannya dia seperti apa sih? Jadi kalau ketemu orang-orang yang gampang banget memicu marah kita nggak perlu ladeni orang-orang yang seperti itu. Misalnya dia orang yang nggak berpendidikan. Ya buat apa kita ngeladenin orang-orang kayak gitu? Toh dia tidak pernah diajarkan seperti itu. Ataupun dia tinggal di keluarga ataupun lingkungan yang memang biasanya seperti itu. Jadi walaupun kita marah sampai mulutnya berbusa pun, orang itu nggak akan ngerti kita ngebicarain hal itu. Tapi alangkah baiknya kalau ketemu orang-orang yang semacam itu, kita harus ngasih tahu ke dia. Tentunya dengan cara yang baik. Kan bisa aja kita ngomong, yang kamu ngomongin ke aku tuh barusan bikin aku tersinggung loh, gitu. Nggak perlu kita sampai marah-marah, sampai kita maki-maki dia. Karena dia akan bingung, loh, aku ngomong hanya semacam ini, kok respon kamu tuh seperti itu, gitu loh. Dia akan bingung, kok bercandaannya itu kok sampai bikin kamu tuh marah banget, gitu. Karena pikiran dia belum sampai ke hal semacam itu. Jadi kalau kita sadar bahwa setiap orang tuh memiliki perjalanan hidup yang berbeda, rasa maklum kita itu akan tinggi banget. Dan bahkan kalau sisi ekstrimnya, kita bahkan nggak bisa marah dengan orang-orang yang tidak selevel dengan kita. Terus tips yang terakhir adalah jauhi hal-hal yang bisa memicu amarah kita. Misalnya nih, kita sudah berkomitmen untuk membuat prinsip kalau ada orang yang mengambil duit kita atau meminjam uang kita terus nggak dibalikin, kita bakal marah. Ya udah, kamu harus memutar otak bagaimana caranya kamu tidak meminjamkan uangmu ke orang itu, sehingga kamu tidak akan terpicu amarahnya. Atau misalnya kalau kamu punya prinsip, ada orang lain yang mengejek agamamu, kamu bisa marah sejadi-jadinya. Ya udah, kamu sendiri nggak usah bahas mengenai agama sama orang lain gitu. Karena walaupun awalnya omongan-omongan seperti itu terlihat sangat ringan, tapi lama-kelamaan pasti pembicaraan itu mengarah ke ketersinggungan kita kepada orang lain terhadap agama kita. Makanya nggak usah bahas-bahas agama sama temen atau sama ya siapapun itu, apalagi di medsos. Ya udah, kalau kamu tahu kamu bakal marah kalau agamamu diejek, nggak usah mencampuri urusan tentang agama orang lain juga. Jadi respon pertama kita dalam menghadapi suatu hal adalah yang akan menentukan hubungan orang lain terhadap kita selanjutnya. Makanya kita harus pinter-pinter buat menunda respon. Jadi kita harus beri waktu kita beberapa detik dalam pikiran sadar sebelum melakukan langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi dalam agama Islam sendiri sebenarnya sudah disunahkan. Kalau kita marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Dan kalau kita marah dalam kondisi duduk, maka berbaringlah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan kepada kita, dalam mengelola marah, kita sebaiknya berganti posisi. Nah, dalam berganti posisi itu sebenarnya kita ada waktu untuk berpikir, yaitu respon apa yang harus kita keluarkan selanjutnya. Apakah kita akan melanjutkan marah kita atau memaklumi masalah yang terjadi? Jadi kira-kira itu tips yang bisa aku sampaikan ke kamu, pembahasan mengenai bagaimana cara mengatasi marah. Kalau video ini berguna buat kamu, siapa tahu berguna buat orang lain juga. Jangan lupa share video ini ke teman, sahabat, pasangan, orang tua, atau pacar kamu yang sulit mengatasi rasa amarah mereka. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!